Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita mau quick review TWS yang udah pernah saya review sebelumnya. Dan kebetulan saya lagi yang reviewnya. Jadi ini tuh TWS gaming dari Viata, Airboom Nitro X. Nah ini tuh diklaimnya sampai 40 millisecond untuk latensinya nih, tipisnya segitu. Tapi apa sih bedanya sama yang udah pernah saya review? Kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Viata yang sudah memberikan TWS ini untuk kita review. Nah, ini tuh harganya di toko officialnya Viata sendiri itu 1.089.000. Tapi pada saat video ini di tag, saya cek tuh lagi dicoret menjadi 339.000. Tapi untuk yang keluaran baru ini nggak cuma ada warna hijau nih, ada juga yang berwarna biru. Cakep sih. Nah, ketika kalian buka boxnya, itu langsung ketemu dengan manualnya. Lalu kalian dapat juga nih yang pasti casing dan juga sepasang earbudsnya. Untuk tips udah dapat 2 ekstra. Dan untuk kabelnya udah dapat USB-A ke tipe C. Kalau untuk desain sih nggak ada bedanya ya. Dia masih bentuknya sama, ukurannya sama, beratnya sama. Cuman untuk warnanya aja seperti yang saya bilang tadi, ini dia pakai biru gini. Setidaknya kita coba kalau di shake. Masih nggak ada bunyinya, jadi masih aman untuk si kedua earbudsnya di dalam case-nya. Oh ya, masih sama ya, pakai layar gini juga untuk lihat indikator baterai di case-nya. Nah, kalau untuk earbuds, sama juga kok bentuknya, dia tuh kayak huruf V gitu yang ada ekornya ke bawah. Tapi memang kalau untuk bodinya itu agak gede. Dan ketika saya coba pakai, itu bahkan saya pakai 3 jam gitu, masih kerasa enak kok, masih nyaman di telinga. Cuma nih, walaupun dia sudah IPX5 water resistant, tapi kalau dari pengalaman saya, ketika saya udah pakai dalam 3 jam tadi misalkan dan telinga saya agak keringatan, itu kadang-kadang berubah sedikit untuk si posisi earbudsnya, jadi harus saya benerin. Tapi itu balik lagi sih ke ukuran telinga kita masing-masing. Dan pastikan aja kalian pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Nah, kalau untuk touch sensor sendiri, dia udah pakai skin recognition, jadi dalam arti kalau bukan kulit gitu dia nggak aktif. Saya cobain memang ketika lagi rebahan gitu kena bantal dia nggak aktif. Dan dia udah lengkap kok, mau play, pause, next, track, preview, strike, mengatur volume, dan juga mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode. Nah, kalau koneksinya sendiri dia menggunakan Bluetooth 5.0, kodeknya SBC dan AAC. Kalau untuk jarak saya cobain itu ya standar sih. Jadi saya tutup pintu, saya keluar itu, saya biarin HP di dalam. Sekitar 5 langkah kemudian dia udah mulai putus-putus koneksinya. Dan untuk pairing sendiri, kalian tinggal buka si case-nya ini, dia sudah auto on. Jadi kalian bisa langsung searching dan pairing dengan device kalian. Dan kalau kalian masukin earbudsnya lalu kalian tutup, itu dia akan langsung mati. Oh ya, singgung aja dikit, dia tutupnya kayak nggak ada penahan gitu ya, walaupun udah lebar. Jadi kok gini, langsung ketutup. Untuk single list sudah bisa, mau kanan ataupun kiri aja. Nah, kalau dalam koneksi sendiri, yang saya nemu itu masalahnya masih sama. Jadi ketika saya sedang pakai, sedang connect ke HP saya buka aplikasi lain, itu kadang-kadang volumenya balik lagi ke default. Jadi misalkan habis dengerin lagu, saya turunin volumenya karena saya misalkan mau buka TikTok gitu. Ketika saya buka TikTok, dia balik lagi ke tengah dan akhirnya gede dan ya, akhirnya bikin saya kaget. Agak nyebelin sih sebenarnya. Oke, sebagai TWS gaming dengan latensinya kayak gimana nih? Sebenarnya kalau kalian buka YouTube atau nonton IG Reels atau TikTok gitu tanpa mengaktifkan gaming mode-nya sudah cukup nyaman. Walaupun memang ketika diaktifkan itu akan lebih nyaman lagi. Nah, kalau untuk main game, kita lihat dulu tesnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, seperti yang kita lihat tadi untuk tes latensinya nih, saya bisa bilang sih udah nyaman ketika dipakai main game, bahkan di game PUBG sekalipun. Tapi tetap ya, tidak di level yang pro. Nah, sekarang kita dengerin hasil dari mikrofon Viata Airboom Nitro X ini. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Viata Airboom Nitro X, tapi masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Viata Airboom Nitro X dalam keadaan ramai. Kita pakai speaker gini, background jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah suara saya masih terdengar yang jelas atau keputusan kami tidak bisa? Cek 1 2 3 1 2 3. Nah, seperti yang kita dengar tadi untuk hasil tes mikrofonnya, kalau menurut saya sih udah cukup ya untuk kegiatan sehari-hari. Tapi teman-teman bisa langsung menilai sendiri dari hasil tesnya tadi. Sudah cukup belum sesuai dengan kebutuhan kalian? Kalau untuk baterai per earbudsnya ada 40 mAh, diklaim untuk playtime musik itu atau call time gitu 5 jam. Tapi kalau untuk gaming di 4 jam.
Ya karena ini quick review, saya sih nggak sempet saya dengerin lagi full ya. Tapi kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS Nitro X ini, itu tuh dia bertahan di 4 jam 30 menit. Jadi udah sesuai kok dengan klaimnya, ya kurang-kurang dikit lah. Dan itu saya pakainya di volume 50-60%, ya tergantung lagi ya kita volume berapa, itu akan mempengaruhi keawetan baterainya. Nah kalau untuk ngecharge si earbudsnya itu hanya butuh waktu kira-kira 1,5 jam. Kalau untuk di case-nya yang ada 600 mAh ini, itu kira-kira butuh waktu 2,5 jam untuk di charge. Dan kalian tinggal lihat di lampu indikatornya ini ya, kalau dia udah 100 artinya dia sudah penuh. Oke, untuk kualitas suaranya nih, masih dengan karakternya itu bass. Jadi yang saya dapat untuk bassnya ini masih dengan powernya. Intinya sih untuk bassnya ini ketika saya pakai nih, memang ketika dengerin lagu EDM itu masih bisa dapat fun-nya. Jadi dalam arti untuk si dentumannya ini atau powernya ini masih bisa keluar, dan juga untuk sisa bass, rumblingnya ini masih bisa kerasa gitu untuk si getarannya. Cuman yang saya rasain itu kadang-kadang berlebihan. Memang sih dia udah ada improve ya sejak yang saya review pertama kali Nitro X-nya. Kalau yang ini itu saya rasain memang mereka lebih soft, jadi tidak sepecah yang dulu. Cuman masih kerasa ketika volume digede itu dia kayak nggak sanggup gitu, jadi kayak per gitu bassnya, bukan yang bop. Dan juga untuk detail di low-nya sih saya hanya bilang pas-pasan. Oke, kita coba singkirin deh untuk di bagian low-nya dulu. Kalau untuk mid-nya dan treble-nya saya udah bisa bilang clear dan detailnya itu udah cukup oke. Jadi ketika saya pakai ada suara-suara kecil, suara besar, itu semua terdengar dengan jelas. Mau kalian dengerin lagu misalkan pop atau rock gitu, saya masih bisa menikmati. Asalkan bass-nya tidak masuk. Intinya gini, ketika saya lagi dengerin satu lagu yang saya tahu ada suara gitar di ujung nih, dan dia masuk dari satu petikan ke petikan yang selanjutnya itu enak aja gitu masuk. Tapi ketika si bassnya masuk ini, saya kerasa tuh kayak kekat gitu karena si bassnya tiba-tiba menguasai. Tapi setidaknya untuk di mid ini, mau suara vokal laki-laki atau perempuan atau juga suara instrumen itu bisa terdengar dengan cukup rapih. Nah kalau untuk di treble sendiri, untuk extendnya sih saya rasa udah cukup ya, dalam arti dia tetap naik tapi nggak sampai yang harsh, nggak akan yang sampai nusuk. Untuk sound imaging udah cukup baik, tapi kalau untuk sound stage ini, kadang itu saya bisa ngerasa luas tapi kadang nggak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika si bassnya lagi keluar, ada aja di beberapa lagu, terutama di lagu-lagu rock gitu dan EDM saya dapatnya, itu kerasa kayak jadi agak boxy. Ya intinya sih jadi kerasa kayak diteken aja gitu ketika ada si bassnya, karena bassnya itu full di segala arah yang saya rasakan. Dan kalau untuk pemisahan di low, mid, dan high-nya sih ya sayangnya sih saya belum dapat dia serapih itu ya. Untuk si mid dan treble udah oke, walaupun depth-nya juga tidak terlalu kerasa depth untuk si mid-nya terutama. Tapi ketika si bassnya masuk ini itu langsung lebih kerasa kayak campur aduk. Intinya sih ketika saya lagi dengerin EDM itu memang saya bisa dapat fun-nya karena dengan bassnya ini yang powerful. Tapi ketika saya dengerin di genre lain itu kerasa kurang nyaman aja kalau buat saya. Tapi itu kan baik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. Oke, seperti yang kita dengar tadi untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan ya bahwa hasilnya tidak akan sama 100% seperti yang dikeluarkan suara oleh Viata Airboom Nitro X ini. Jadi kesimpulannya, apakah rekomen? Bisa. Bisa kok. Buat kalian yang suka dengan bass yang sangat powerful dan kalian masih pengen dapat fun ketika dengerin lagu EDM, kalian pengen bisa lompat-lompat, jingkrak-jingkrak ketika dengan bass yang dum keluar terus gitu. Itu masih bisa dapat dan saya bisa rekomen. Tapi yang jelas kalau kalian memang tidak terlalu pengen bass yang sangat powerful atau kalian masih mencari detail di bassnya dan kalian juga masih pengen ada mid dan treble ini bisa keluar dengan nyantai, tidak terganggu dengan bassnya, saya sih masih bisa bilang ya coba lirik-lirik produk lain. Intinya sih kalau Viata Airboom Nitro X ini saya ngerasain dia memang ada segmennya yang
penyuka bass terutama, apalagi yang powerful. Tapi ingat ya, dia sebagai TWS gaming dan saya bisa rekomen juga untuk sebagai TWS gaming karena untuk latensinya sudah oke. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, bisa subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye! Bye!